Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fi Ma Fihi bagian 73, halaman 497 dan halaman 500. Baik, langsung saja. Bismillah. Dalam hati para pecinta terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh obat apapun, tidak dengan tidur, bertamasya, ataupun makan. Tidak ada yang dapat menyembuhkannya selain melihat sang kekasih. Karena bertemu dengan sang kekasih adalah obat bagi orang yang sakit. Pernyataan ini benar, sampai-sampai jika seorang munafik duduk di antara mukmin, pada saat itu ia akan merasakan rasa aman karena pengaruh iman mereka. Sebagaimana firman Allah, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Lantas bagaimana dengan orang mukmin yang duduk di samping mukmin lainnya? Jika hal semacam ini bisa memberi pengaruh pada orang munafik, maka lihatlah berbagai manfaat dari berkumpulnya sesama mukmin. Baik, banyak hal yang bisa kita fahami dalam halaman ini. Yang pertama, dalam hati para pecinta terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh obat apapun. Tentunya ini adalah penyakit hati ya, bukan penyakit badan, penyakit psikis, bukan penyakit fisik. Jadi seorang yang sudah mencinta itu ada penyakit khas yang dialami oleh mereka. Dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan tidur, bertamasya atau liburan. Tidak bisa disembuhkan dengan dunia. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya selain melihat sang kekasih. Jadi obatnya itu adalah siapa yang dia cintai. Obatnya adalah manusia atau siapapun yang dia kasihi, itulah obatnya. Maka penyakitnya apa? Tak lain adalah rindu. Jadi rindu itu adalah penyakitnya seorang pecinta. Manusia itu kalau sudah rindu, maka dia akan merasakan kegelisahan yang teramat sangat. Dia berjalan tanpa arah, dia memikirkan sesuatu juga tidak ada arahnya. Overthinking, gelisah, khawatir. Jadi merasakan sesuatu yang sangat tidak nyaman dalam dirinya. Itulah penyakit rindu. Semakin tinggi rasa cintanya, maka semakin dalam sakit rindu yang dia alami. Maka apakah obatnya? Obatnya adalah bertemu dengan sang kekasih. Walau hanya melihat saja, walau hanya berpapasan saja, walau hanya melihat dari kejauhan saja, itu sudah bisa menyembuhkan sakit rindu yang dia alami. Karena bertemu dengan sang kekasih adalah obat bagi orang yang sakit. Pernyataan ini benar sampai-sampai jika seorang munafik duduk di antara mukmin, pada saat itu ia akan merasakan aman karena pengaruh iman mereka. Jadi manusia itu memiliki aura. Semakin dekat manusia itu dengan penciptanya, auranya juga semakin bagus, semakin indah, semakin nyaman. Sehingga manusia di sekitarnya yang memiliki aura yang buruk, aura kegelisahan, aura gelap, aura keterpurukan, ketika mendekat pada manusia yang mempunyai aura yang positif, maka dia akan merasa nyaman, dia akan merasa aman. Itulah mengapa kita ini diarahkan atau diperintahkan untuk sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang setiap waktunya dihabiskan untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Berzikir dengan amal, bukan dengan lisan. Artinya benar-benar segala perbuatannya itu ingat pada Allah Ta'ala. Sehingga ada sambungan-sambungan cahaya dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Cahaya dari atas ke bawah inilah kemudian yang membuat manusia tersebut memiliki aura yang positif, cahaya yang baik. Sehingga mungkin kita pernah saat kita berkumpul dengan orang-orang yang kita anggap positif, orang-orang yang kita anggap baik, orang-orang yang kita anggap alim, kemudian soleh, hati kita terikut pada saat itu. Di dekat mereka, di dekat beliaunya, hati kita merasa ingin mendekat pada Allah Ta'ala terus. Hati kita merasa ingin menjadi baik terus. Tapi ketika kita kemudian keluar dari ruangan itu, kita menjauh dari beliaunya,
kita pamit pulang misalkan. Ketika sampai di rumah atau sampai berkumpul dengan teman-teman yang lain, perasaan tadi itu hilang. Perasaan ingin mendekat pada Allah Ta'ala, perasaan ingin taubat, perasaan ingin beramal baik, itu kemudian perlahan-lahan sirna. Kenapa? Itulah bukti bahwa ketika kita dekat dengan orang yang memiliki aura positif, kita terikut positif. Nah, di sini hukum fisika berlaku. Jadi jika kita punya magnet, ya kita punya dua batu. Batu yang pertama itu punya sifat kemagnetan dan besi yang kedua itu netral, artinya dia tidak punya magnet. Bagaimana cara membuat besi yang kedua ini punya sifat magnet? Caranya adalah dekatkan terus dengan batu yang pertama, maka lama-lama dia akan menjadi magnet juga. Nah, di sini juga bisa kita pelajari atau kita amalkan, kita terapkan pada diri kita sendiri. Artinya kalau kita sering dekat dengan beliaunya, lama-lama aura itu pun juga akan nempel pada kita. Jadi beliaunya itu punya magnet yang kuat, sedangkan kita magnetnya netral bahkan kurang baik. Ketika kita dekat dengan beliaunya terus, maka lama-kelamaan kita pun akan punya aura yang sama. Nah, itulah konsep atau sistem alam ini, itulah sunnatullahnya. Bahkan di Quran itu ada, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Artinya orang-orang munafik itu, orang-orang kafir ketika berkumpul dengan orang-orang yang benar-benar beriman, karena terpengaruh oleh auranya, maka mereka juga berkata, kami telah beriman, terikut, di dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Nah, sekarang bayangkan bagaimana jika seorang mukmin duduk bersampingan dengan sesama mukmin. Maka seharusnya Islam ini akan menjadi sangat besar, sangat luar biasa. Karena apa? Seorang mukmin yang berkumpul dengan orang kafir saja, orang kafirnya akan merasa seolah-olah dia beriman. Bagaimana seorang mukmin berkumpul dengan seorang mukmin lainnya? Maka seharusnya Islam akan luar biasa berkembang di muka bumi ini. Jadi saya ulangi bahwa seorang pecinta itu penyakitnya hanyalah kerinduan. Obat dari rindunya adalah bertemu dengan sang kekasih. Maka sebenarnya siapa yang kita rindukan di dunia ini? Siapa yang kita benar-benar rindukan di alam kehidupan ini? Kalau kita melihat gambar simulasi ini, ya ini mungkin bisa menggambarkan kehidupan kita sebelum kita sampai di bumi. Dulu kita punya kekasih di alam sana. Dulu kita punya seseorang yang kita kagumi di alam sana. Siapa itu? Tiada lain selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita sangat mencintainya, cuman ketika kita sudah sampai di bumi ini, perlahan-lahan kita lupa dengan cinta itu. Sehingga ketika ada setitik saja yang mengingatkan kita padanya, hati kita kemudian menangis, padahal kita tidak pernah berjumpa. Nah, karena memang diam-diam kita merasakan rindu padanya. Siapakah dokter yang bisa menyembuhkan penyakit rindu? Satu pun tak ada dan tidak akan pernah ada obatnya, kecuali sang perindu bertemu dengan kekasihnya, orang yang dia cintai. Itulah kesembuhan yang selama ini dinanti. Mengapa saat disebut namanya dan nama kekasihnya, jiwa yang telah bersih ini menangis? Tak ada penjelasan yang lebih masuk akal selain bahwa dulunya kita pernah bertemu dengannya, dan dalam pertemuan itu kita menikmati suguhan kelezatan cinta yang teramat mendalam. Lalu kita diutus mengayomi dunia ini, sembari memikul rindu yang tak kunjung tersembuhkan. Ada yang lupa, ada yang ingat. Jadi memang pertanyaan besar, mengapa saat disebut namanya dan nama kekasihnya, jiwa yang telah bersih ini menangis? Jika tidak menangis, maka jiwa kita belum bersih, itu saja. Karena terlalu banyak noda-noda yang menghalangi cahaya itu sambung seperti dulu. Jadi cahayanya menuju pada kita, cahaya kita belum bisa connect dengan dia sehingga kita tidak menangis. Andai kata noda-noda itu bersih, maka hijab itu tidak ada, penghalang tidak ada, sehingga ketika cahayanya datang dan cahaya kita menyambutnya, itulah tangisan-tangisan yang akan menjadi saksi bahwa kita sangat mencintai pencipta kita
dan kita sangat mencintai kekasih dari pencipta kita. Jadi ketika kita diutus untuk mengayomi dunia ini, ada yang lupa, ada yang ingat. Maksudnya kebanyakan manusia lupa dengan cinta itu, bahwa kita sedang memikul rindu. Sementara sebagian kecil manusia itu ingat. Ya, ini siapa? Para nabi dan para wali dan para manusia yang dianugerahi rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga ingat bahwa dirinya sedang memikul rindu pada kekasihnya. Ketika seseorang bersungguh-sungguh mengerjakan suatu perbuatan dan membiasakannya, maka kesadaran akan perbuatan itu akan membuatnya tidak menyadari pekerjaan lain. Namun kelalaian ini tidak berarti kelalaian total. Misalnya, beberapa orang ingin menangkap seekor kucing, tetapi mereka sama sekali tidak pernah mendapat kesempatan untuk menangkapnya. Sampai suatu saat kucing itu sedang sibuk memburu seekor burung, sehingga dia melalaikan orang yang hendak menangkapnya. Akhirnya kucing itu pun tertangkap. Ini adalah lingkaran-lingkaran kehidupan manusia. Ini adalah salah satu sistem juga yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala terjadi pada manusia di kehidupan ini. Jadi sistemnya apa? Saat kita ini bersungguh-sungguh mengerjakan suatu perbuatan, kita akan dibuat lupa. Ya, kesadaran kita akan dibuat lupa akan perbuatan yang lain. Jadi kita tidak akan menyadari tentang pekerjaan yang lain. Contohnya saja kita sedang asik mengerjakan sebuah tugas, kemudian ada telepon dari orang yang kita hormati, ada telepon dari ibu kita, atau telepon dari ayah kita, atau telepon dari pimpinan kita. Maka pada saat itu juga kita akan fokus untuk berbicara di telepon dan mengabaikan pekerjaan kita dan mengabaikan tugas-tugas kita di awal. Nah, itu adalah sunnatullah. Jadi di sini ada tips sebenarnya bagi kita yang ingin mencari atau mendapatkan dunia. Caranya adalah jangan cari dunia itu. Karena seperti analogi kucing ini, karena manusia sibuk fokus untuk mengejar kucing, maka kucingnya akan sibuk juga untuk menghindari orang itu. Nah, sekarang bagaimana jika manusianya itu satu langkah mundur ke belakang sehingga tidak membuat kucing itu merasa panik? Jadi manusia itu seolah-olah tidak menginginkan kucing itu, sehingga kucingnya kemudian bisa sibuk untuk memburu seekor burung. Ketika kucing itu sedang sibuk memburu seekor burung, itulah kesempatan manusia untuk bisa menangkapnya. Maka seperti itulah dunia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dunia, maka kita jangan mencarinya. Kalau kita mengejarnya, sama seperti kucing tadi, dia akan berusaha untuk menghindar. Maka kita hidup ini beramal saja, berbuat saja demi orang lain, demi ilmu, demi Allah Ta'ala, demi Kanjeng Nabi, bukan demi dunia. Nanti lama-lama dunia akan menghampiri kita. Dunia akan lupa kalau kita sudah mengejarnya, sehingga kemudian dia akan menghampiri kita. Saat matamu melihat ke depan, kau melihat segalanya dan melihat satu saja di waktu yang bersamaan. Tergantung benda apa yang mengaitkan auranya pada jiwamu. Energi kita akan terpusat di titik di mana kita memikirkan titik itu. Kita akan mendapatkan apa yang kita cari, dan Tuhan akan memberi kekuatan pada apa yang kita cari untuk menjauh dari kita, agar kita tetap mencarinya, agar kita tetap mengingat siapa dalang di balik ini semua. Kalau kau cari dunia, dia akan pergi. Kalau kau cari ilmu, dia akan sulit dipahami. Kalau kau cari Tuhan, dia akan tersembunyi. Tapi di waktu yang bersamaan, dunia dan ilmu akan menghampiri. Kuncinya adalah jangan cari apa yang kau cari. Jadi memang saat kita melihat ke depan, mata kita dihadapkan ke depan. Di waktu yang bersamaan kita melihat semua hal di depan kita, dan kita hanya melihat satu saja. Maksudnya adalah ketika mata kita melihat ke depan, fokus kita hanya melihat satu benda saja. Jadi energi kita akan terpusat di titik di mana kita memikirkan titik itu, di mana kita memfokuskan pada titik itu.
Kita akan mendapat apa yang kita cari, benar, tapi Tuhan akan memberi kekuatan pada apa yang kita cari untuk menjauh dari kita. Kita ingin mengejar ayam, Tuhan memberi kekuatan pada ayam itu untuk menjauh dari kita. Kenapa demikian? Agar kita tetap mencarinya, agar kita mengingat siapa dalang dibalik semua ini. Kita mencari, biasanya kita mencari sesuatu yang tidak ada. Karena kalau sesuatu yang ada, buat apa kita cari? Nah, mengapa sesuatu yang kita cari itu selalu tidak ada? Agar kita ingat siapa yang memberi kekuatan benda itu atau makhluk itu untuk menjauh dari kita. Ya Allah Ta'ala, jadi semuanya demi kita mengingat padanya. Kalau kita cari dunia, dia akan pergi. Kalau kita cari ilmu, dia akan sulit dipahami. Kalau kita cari Tuhan, dia akan tersembunyi. Tapi kalau kita mencari Tuhan, di waktu yang bersamaan, dunia dan ilmu akan menghampiri. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.